Selamat siang, selamat beribadah di Gereja Baptis Injil Indonesia. Selamat datang. Kita persiapkan hati kita masuk ke hadirat Tuhan di rumah Tuhan yang kudus. Mari kita menghampiri Dia dengan takut dan gentar, menghormati Tuhan. Mari kita semua masuk kepada saat teduh. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekaliannya. Saudara, mari kita kembali akan memuji Tuhan. Tuhan ada di tatanya yang kudus. Mari kita menghampiri Dia dengan ucapan syukur. Mari kita menyanyi pujian nomor 13. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. God is in His temple. Marilah kita semua buku nyanyian ada di kereta dorong itu, ada buku nyanyian. Dipersilakan membuka nomor 13. Mari kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita buka suara. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya, umatnya pujilah pada Ya Pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah, pujilah namanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Kedua, Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya. Nu dengarkanlah sabdanya, Ya tebus dosaku, Ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Ayat ketiga, Roh Kudus hadir dalam bait sucinya dan berdiam di dalamku. Jadikan
Kita berdoa. Terpuji nama Engkau Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahwa Engkau ada ya Tuhan. Engkau memberikan kami damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera yang tidak pernah akan diberikan oleh dunia ini. Hanya Engkau sendiri Raja Damai, hanya Engkau sendiri Anak Allah yang sudah datang ke dalam dunia menebus kami. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, dari kekal sampai kekal. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami menjadi anak-Mu untuk menjadi kudus di hadapan-Mu. Terpuji nama Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersembah, sujud dan berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Persilakan duduk kembali dengan hormat. Pada saat ini kembali kita akan membacakan pembacaan bersaut-sautan yang terambil di buku nyanyian kita halaman 722 nomor 35. Nomor 35 halaman 722. Saya persilakan kepada Cilian Anto membaca pembacaan bersaut-sautan menjadi murid Yesus. Nomor 35 judulnya adalah tanpa iman tidak mungkin orang berpaling kepada Allah. Ini ya, yang Pegang. oh pakai ini. Tanpa iman tidak mungkin orang berpaling kepada Allah. Demikianlah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Nya. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kepastian kepada nenek moyang kita. Tanpa iman tidak mungkin orang berpaling kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah bacaan hari ini. Jadi jangan jatuh ya, ada 2 tangga.
Kembali kita akan memuji Tuhan nomor 105. Malam hari terdengarlah pujian 105. Di malam sunyi nan cerah. Di malam sunyi nan cerah, pujian menggema. Malaikat turun mendekat, peti kecap emas. Damai untuk manusia dan berkatnya diberi. Seluruh dunia tidur lelap, dengar malam puji. Kedua, hai engkau yang letih lesu, yang tanggung beban berat, mendaki sudah jalanmu, langkahmu pun benar. Lihatlah hari jadi terang, bebanmu ringanlah. Berhentilah ku sejenak, dengar berita suka. Ketiga, dunia kan selalu berubah, membuatku gundah. Namun hari yang mulia pasti akan tiba. Raja damai kan datanglah, menyambut umatnya. Seluruh dunia akan penuh sejahtera penebus. Sama dengan gereja skala Pak dan tempat, marilah kita semua bangkit berdiri, mengucapkan pengakuan iman rasuli yang diucapkan oleh ke-12 Rasul Tuhan Yesus. Mari kita semua mengikrarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan masuk kepada doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, Allah Bapa yang Maha Kaya, Maha Kasih dan Penyayang. Engkau adalah Tuhan yang patut kami sembah, kami puji, kami muliakan dan kami tinggikan. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk datang kepadamu, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Engkau yang senantiasa memberi kami damai sukacita Tuhan yang berasal daripadamu. Tuhan terima kasih sekali lagi Tuhan.
Engkau sudah memberikan kami kesehatan, napas kehidupan sampai saat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan akan teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan, tibakan mereka dengan tidak kurang satu apa. Dan bagi mereka yang tidak datang Tuhan karena kekurangan iman dan percaya mereka, Tuhan lawat mereka. Tuhan ingatkan mereka agar mereka bisa datang Tuhan, bersekutu di mana saja ya Bapa. Demikian pula Tuhan yang terbaring sakit Tuhan, tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menjangkau masalah mereka. Tuhan, sembuhkan mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan, sehingga pada hari-hari yang akan datang Tuhan, mereka bisa bersama-sama dengan kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Tuhan Bapa yang dan terima kasih juga Tuhan, di mana Engkau sudah mengumpulkan kami sebagian dan jemaat-Mu di sini. Kami tahu Tuhan, kami hanya sebagian kecil, jumlah kami begitu kecil Tuhan. Tapi kami percaya di mana ada 1-2 orang berkumpul atas nama-Mu, di situ Engkau ada. Dan saya percaya Tuhan, kami percaya semua Tuhan, bahwa Roh-Mu ada beserta dengan kami saat ini. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan, biarlah kami Tuhan senantiasa dipersatukan hati kami, diberikan kami kekuatan satu dengan yang lain, saling menasehati, saling mengingatkan, dan teristimewa Tuhan bentuk kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu, anak-anak yang takut akan Engkau, dan senantiasa terbeban untuk mencari Engkau. Tuhan, berikan hati kami penuh dengan kerinduan untuk datang menyembah Engkau. Biarlah kedatangan kami ke sini Tuhan bukan hanya satu rutinitas yang kami adakan setiap minggu, tapi kami benar-benar terpanggil untuk datang kepadamu. Ya Bapak, kami juga berdoakan Bapak Gembala kami, Pak Sumeman Sau Tuhan. Engkau juga adalah Raja di atas segala raja, Engkau mengetahui segala problemnya. Engkau adalah Tuhan yang menjaga dan memelihara dia. Biarlah Engkau pakai dia Tuhan dengan heranan ajaib. Di mana saja dia ditempatkan Tuhan, dia menjadi terang. Di mana saja dia ditempatkan Tuhan, dia akan memerdekakan orang yang belum mengenal akan Engkau. Mari Tuhan pakai akan Pak Sumeman Saud Tuhan, sehingga dia semakin hari semakin kecil Tuhan, tapi Engkau semakin besar dalam kehidupannya, dalam kehidupan rumah tangganya. Juga Ibu Susan Tuhan menjadi pendampingnya, menjadi ibu gembala kami Tuhan. Engkau pelihara dia, berikan hikmat akal budi senantiasa menguasai hati dan pikirannya Tuhan, sehingga dalam bertindak, dalam melakukan apapun Tuhan, ada penyertaan-Mu beserta dengan dia. Dan biarlah mereka Tuhan bersatu untuk saling membantu satu dengan yang lain untuk membangun gereja-Mu di muka bumi. Demikian Engkau pakai kedua orang ini, pakai anak-anak mereka Tuhan menjadi alat di dalam tangan-Mu. Demikian pula kami jemaat-Mu, tidak terkecuali Tuhan, pakai juga kami semua menjadi alat terkecil sekalipun Tuhan, sesuai dengan talenta masing-masing kami. Bapa yang dalam surga, kami juga berdoakan teman-teman kami yang sampai saat ini belum mendapat pekerjaan. Kami tahu Tuhan dari saat ini sulit untuk mendapat pekerjaan, tapi bagi manusia tak mungkin, tapi bagi-Mu tak ada yang mustahil Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan, curahkan berkat bagi orang-orang yang berkekurangan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa Tuhan akan misi dan visi dari gereja kami, biarlah terlaksana atas kasih karunia-Mu. Kami tak henti-hentinya berterima kasih Tuhan, di mana kami sudah merayakan Natal yang lalu Tuhan. Kami tahu Tuhan, itu terjadi juga Tuhan bukan karena gagah kami, tapi penyertaan-Mu dalam setiap rencana kami. Penyertaan-Mu tidak sia-sia Tuhan. Kalau Engkau campur tangan, kami percaya Tuhan semua akan berjalan lancar. Untuk itu Tuhan, semua Tuhan, sekali lagi apa yang kami rencanakan kelak Tuhan, kami hanya menaruh semua di bawah kaki salib-Mu yang kudus. Tuhan, kami juga berdoa akan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pimpin Pak Jokowi sebagai presiden kami. Pimpin dia Tuhan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang presiden Tuhan. Berikan dia hikmat, berikan dia Tuhan bertambah-tambah kepintarannya Tuhan, sehingga dia bisa merangkum semua jajaran dari kelas yang tinggi sampai yang rendah Tuhan. Dia bisa mempersatukan orang-orang Indonesia menjadi satu. Dia bisa memakmurkan negara kami, karena dia adalah seorang pemimpin yang benar-benar adil dan bijaksana. Tolong dia Tuhan, berkati dia dan lindungi dia dari segala ancaman-ancaman dari luar, sehingga dia Tuhan dengan leluasa melangkah untuk memajukan Indonesia. Demikian pula para
Kami berdoa akan para misioneri, para hamba-hamba Tuhan yang tersebar di seluruh bumi di Indonesia maupun di seluruh dunia Tuhan. Tuhan pakai mereka, berikan mereka keberanian untuk menyaksikan cinta kasih-Mu Tuhan. Sehingga mereka bisa memberitakan Injil di seluruh bumi. Sehingga tergenaplah firman-Mu ya Bapa. Pakai mereka Tuhan secara ajaib. Dan sebagai segala finansial mereka Tuhan Engkau cukupkan. Karena Engkau adalah Tuhan yang kuasa Tuhan. Dari tak ada menjadi ada di dalam tangan-Mu. Sekali lagi Tuhan kami serahkan bangsa kami di dalam tangan kasih-Mu saja. Juga kami tak lupa berdoa akan bangsa di mana kami bernegara, di mana kami bertempat tinggal saat ini. Engkau juga berkati akan Bapak Presiden Amerika saat ini. Berikanlah Tuhan dia satu hikmat yang berasal dari Engkau. Sehingga dia bisa melihat Tuhan ketimpangan-ketimpangan yang ada di negara ini. Sehingga dia bisa memperbaiki Tuhan ekonomi yang sudah mulai menurun di negara ini. Demikian Tuhan, Engkau bisa mengembalikan seluruh jemaat-Mu yang sudah menjauh dari Engkau Tuhan, akan dikumpulkan kembali mencari Engkau ya Bapa. Bapak berkati akan bangsa ini. Berkati secara finansial Tuhan, ekonominya segala macam Tuhan, kami hanya menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan akan COVID yang melanda seluruh dunia Tuhan. Kalau boleh Tuhan, biarlah COVID ini cepat berlalu dari seluruh dunia. Terima kasih ya Bapak. Kami tak banyak Tuhan meminta daripada-Mu. Kami hanya menyerahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Tuhan yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali akan memuji Tuhan nomor 98. Siapakah bayi yang tertidur? What child is this who laid to rest? Nomor 98. Mari kita memuji Tuhan nomor 98. Kita masih di dalam suasana Natal, memperingati hari kelahiran Yesus. Siapakah bayi yang tertidur di pelukan Maria, yang diberi salam malaikat dan dijaga gembala? Dia Kristus Rajaku, umatlah gembala memuji. Sorak dan sembahlah dai di pelukan Maria. Ayat kedua. Betapa Bapaknya hanya tenanglah di sisinya. Jauhilah dosa, karena Ia telah menebus engkau. Dia Kristus Rajaku, umatlah gembala memuji. Sorak dan sembahlah bayi di pelukan Maria. Ayat ketiga. Bawalah emas kemenyan dan murmanya, Dia beri hormat
dipersilakan Pendeta Saud menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan kalau hari ini masih diberi kesempatan buat kita datang beribadah. Hari ini merupakan minggu terakhir dari tahun 2021. Dan masih ada suasana Natal. Saya sekali lagi mau ucapkan kepada kita, mewakili gereja dan keluarga, mengucapkan selamat hari Natal buat kita sekalian. Saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 3 sampai ayat yang ke-17. 1 Samuel pasal 7 ayat 3 sampai ayat yang 17. 1 Samuel pasal 7 ayat 3, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ayat kelima, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ayat 6, setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ayat 7, ketika didengar orang Palestina bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Setelah didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. 11, keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mizpah dan Yesana. Ia menamakannya Eben Haiser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Palestina itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Israel, seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin dan pada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dari orang Amori ada
damai. Ayat 15, Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Terakhir ayat 17. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sana ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah Tuhan. Berbahagia kita sekalian yang membaca firman Tuhan, saudara, merenungkannya, dan juga boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan dalam doa ini. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami sudah membaca firman-Mu tentang seorang yang bernama Samuel dan bagaimana kiprahnya, pelayanannya, kuasanya terhadap orang Israel. Bagaimana dia menjadi pemimpin yang berhasil. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan ini yang sudah kami baca ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Berikan hikmat kepadanya apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dipergumulkan, apa yang sudah direnungkan. Boleh jadi berkat buat kami semua. Tuhan, tolong kami yang sudah hadir. Serahkan hati kami supaya kami mengerti firman Tuhan ini dan boleh tertanam dalam kehidupan kami yang terdalam dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini adalah Ebenezer. Ebenezer itu artinya sampai di sini Tuhan tetap memelihara kita. Atau dengan kata lain, sampai di sini Tuhan masih menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup manusia seperti kita berjalan-jalan sebuah travel. Seperti kita sedang bertamasya. Kita mulai mempersiapkan koper kita. Kita mulai mempersiapkan pakaian kita. Kita periksa dompet kita, tiket kita, surat-surat yang penting. Kemudian kita juga cek kembali isi koper kita, apakah yang mau kita bawa sudah lengkap atau tidak. Kemudian kita mulai naik pesawat ataupun naik mobil. Dan dalam perjalanan tersebut kita akan mengalami berbagai pengalaman-pengalaman. Di situ kita akan merasakan apa yang disebut dengan menunggu, apa yang disebut dengan terburu-buru, apa yang disebut dengan hati-hati, apa yang disebut dengan sabar, dan sebagainya. Ketika kita berdesak-desakan, kadang-kadang ada orang yang menyerempet, kita perlu bersabar. Kita perlu menunggu. Ketika pesawat delay karena cuaca jelek, hujan, dan sebagainya, kita perlu menunggu. Kita perlu memberikan orang lebih dahulu juga ketika melihat ada orang tua yang mungkin jalannya sudah pakai tongkat, kita persilakan dia jalan duluan. Semua itu terjadi dalam kehidupan perjalanan kita atau yang disebut dengan perjalanan hidup kita. Kita lewati hari demi hari. Waktu kita masih kecil, mungkin kita banyak mengalah. Apalagi kita sebagai anak yang paling kecil harus mengalah kepada abang-abang kita, kakak-kakak kita, mengalah kepada orang-orang lain. Ketika kita sudah mulai besar, kita belajar firman Tuhan, kita kembali harus mengalah. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengalah. Inilah perjalanan hidup kita. Sampai kita pegang kepada firman Tuhan, sampai kita merenungkan dia mendalam, kita akan mempertahankan hidup kita tetap setia kepada Tuhan. Maka kita akan jalankan hidup kita itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita mulai melenceng, berbuat hal yang salah, maka kita perlu berbalik
supaya kita tidak jatuh terus-menerus. Saudara yang saya kasih Tuhan, orang Israel mengalami demikian. Orang Israel mengalami pasang naik, pasang surut. Kadang mereka begitu setia kepada Tuhan, tapi kadang mereka begitu lemah, bisa tinggalkan Tuhan, bisa marah-marah kepada Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan ketika mereka sudah bebas dari Laut Kolzom, Tuhan berkati mereka dengan makanan yang cukup banyak. Tuhan berkati, lindungi mereka. Kalau malam hari ada tiang api, mereka boleh ikuti. Kalau pada siang hari ada tiang awan, mereka boleh ikuti. Tuhan menyediakan mana, burung puyuh untuk mereka. Tapi toh mereka tidak puas. Toh mereka tidak merasa senang. Toh mereka tidak merasa tercukupi. Inilah perjalanan hidup manusia. Hari ini kita sebagai manusia sama dengan manusia yang ada 2000 tahun yang lalu. Sama-sama kita diciptakan oleh Tuhan. Sama-sama kita adalah orang-orang berdosa. Sama-sama kita bisa menikmati berkat Tuhan. Sama-sama juga kita bisa mengeluh. Kita bisa merasa berkat Tuhan itu kurang bagi kita. Kita bisa marah. Kita merasa kecewa dan sebagainya. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, pada saat kita mengalami hal yang demikian, kita perlu firman Tuhan. Maka Samuel ketika orang Israel itu mengalami demikian, di ayat yang ketiga, Samuel berkata, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Hanya satu pesan daripada Samuel, engkau harus berbalik kepada Tuhan. Berbaliknya bagaimana? Dengan segenap hatimu. Jauhkan Allah-Allah asing, yaitu penyembahan berhala yang di tengah-tengahmu, yang engkau masih senantiasa memiliki hati yang bercabang. Satu pihak mau setia pada Tuhan, tapi satu pihak masih bermain-main dengan Tuhan. Maka tunjukkan hatimu, kata Samuel, supaya beribadah kepadanya, hanya kepadanya. Ini pengalaman hidup. Supaya apa? Supaya Tuhan akan senantiasa menyelamatkan engkau, menjauhkan engkau dari mara bahaya, akan melindungi engkau. Saudara yang saya kasih Tuhan, dari tema Ebenezer, saya akan berikan 3 hal penting yang mau kita renungkan bersama. Yang pertama adalah pengalaman iman kita. Yang kedua, kehidupan iman kita. Yang ketiga, masa depan dan kemenangan iman kita. Jadi dimulai dari pengalaman iman. Nah tadi saya sudah sebutkan bahwa pengalaman iman kita sama seperti orang Israel. Kita bisa naik tinggi. Kadang-kadang ada masalah kita kecewa. Kita bisa marah. Kita tidak stabil mengikut Tuhan. Saudara, pada tahap seperti begini kita perlu berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Minta Tuhan supaya mengajar kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman kerohanian. Artinya apa saudara? Orang yang dewasa iman kerohanian itu, dia akan menjalani perintah Tuhan itu dengan penuh sukacita. Kalau Tuhan katakan ini, dia akan ikuti. Tidak ada omel-omelan dari belakang, tidak demikian. Nah dia akan menjalani firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, ketika 2 orang anak dipanggil oleh ayahnya untuk bekerja, anak yang pertama katakan iya, tapi dia tidak melakukannya.
Ada yang kedua, katakan tidak, tapi melakukannya. Anak mana yang paling baik, saudara? Anak mana yang paling kita perlu contoh? Firman Tuhan ingin mengatakan pada kita, kedua-duanya tidak perlu kita contoh. Karena begitu kita katakan iya, tapi tidak melakukannya, itu juga menunjukkan ketidaksetiaan. Ketika kita menolak terlebih dahulu, baru kita melakukannya, itu menunjukkan bahwa ketidakrelaan. Itu sebabnya maka sebagai orang-orang yang percaya, kalau sebagai pengalaman iman kita mau jadi lebih dewasa, kita harus belajar hidup yang dewasa. Artinya bagaimana? Katakan pada Tuhan ya, maka ya kita akan lakukan. Saudara, orang-orang Israel itu tidak seperti demikian pada zaman itu. Hidup mereka turun naik, pasang surut. Ketika mereka melihat mujizat terjadi, waktu Musa membelah Laut Kolsom dengan luar biasa, mereka setia pada Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Saudara bayangkan, ada 400 orang itu kor dewasa, dipimpin oleh Miriam, kakak Musa itu. Mereka nyanyikan puji-pujian yang sangat luar biasa. Karena mengalami kebebasan dari Laut Kolsom, memuji Tuhan. Saudara, apakah mengikut Tuhan selalu dalam konteks yang lancar-lancar saja? Ternyata tidak, saudara. Hari ini pengalaman hidup kita mengikut Tuhan tidak selalu lancar. Kadang ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kadang masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak terduga. Bahkan kadang masalah yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita tidak tahu kenapa masalah itu bisa terjadi. Ini adalah pengalaman hidup kita. Saudara, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Allah, dia akan mengerti bahwa mengikut Tuhan itu berarti mengikut dan memikul salib Tuhan. Itu berarti ada kesulitan yang terjadi pun dalam kehidupan kita tetap setia pada Tuhan. Saudara, Samuel itu sebagai pemimpin bangsa Israel, menghadapi orang Israel yang Alkitab selalu berulang-ulang catat. Pada zaman Musa sudah dikasih tahu bahwa orang Israel itu tegar tengkuk. Apa artinya tegar tengkuk, saudara? Mungkin bandel, mungkin ngotot begitu, susah diajar. Orang Israel itu tegar tengkuk. Mereka susah diajar, sering berontak. Mereka sudah mengalami mujizat Tuhan, tetap saja berontak. Ketika mereka dapat mana dan burung puyuh, mereka juga katakan, dulu waktu kita di Mesir makanannya lebih enak. Di situ ada rempah-rempah. Di situ ada makanan-makanan yang enak tersedia untuk kami. Selalu saja dibandingkan dengan dulu. Saudara, bukan berarti yang dulu itu tidak boleh kita ingat. Dulu itu sebagai patokan supaya kita memperbaiki, memperbaharui. Itu pengalaman. Pengalaman itu sudah selalu berlalu, saudara. Pengalaman itu selalu sudah lewat. Itu sebabnya maka Samuel memberikan satu patokan berupa sebuah batu. Dia tulis apa? Ebenezer. Sampai detik ini, sampai saat ini, Tuhan tetap memelihara kami, memelihara kita. Saudara, apa yang bisa kita pelajari sebagai pengalaman? Kita memang tetap ingat, tapi ada satu batu di situ sebagai batu peringatan. Dulu memang kita sukses, terkenal, berhasil, mungkin kaya raya, konglomerat dan sebagainya. Dulu kita tidak perlu bekerja keras. Dulu kita banyak pegawai yang kita bisa atur mereka. Kita tinggal perintah-perintah mereka. Dulu kita bisa lakukan itu semuanya. Saudara, itu patokan pengalaman. Dulu
Benar dulu ada. Yang menjadi pertanyaan saudara, sekarang itu bagaimana? Maka banyak orang katakan, dulu saya kalau pelayanan, waktu kami di Surabaya dulu, maka ada orang-orang yang senior katakan, dulu kami pelayanannya luar biasa. Kalau besuk itu jalan kaki, ya, atau naik becak. Sekarang enak, kalau besuk bisa naik mobil, ya. Sudah aman, itu pun belum tentu ada yang mau ikut loh saudara. Saya masih ingat di Surabaya, tim besuk itu dibentuk, kemudian mereka yang mau besuk itu dijemput satu persatu, saat dikelompokkan di kelompok tertentu, lalu berangkat untuk pergi membesuk. Itu pun sudah sampai di rumahnya masih beralasan, hari ini tidak bisa, dan sebagainya. Zaman dulu belum ada rumah yang belum ada telepon. Zaman dulu ada rumah, kita belum punya handphone. Jadi berdasarkan janji kita datang ke rumah dia, tapi dia katakan, sorry hari ini gak bisa. Maka orang-orang yang lebih senior mereka protes. Kalian hidup dalam zaman yang senang, punya mobil, sudah enak, tapi tetap saja menolak. Dulu kami harus jalan kaki loh, harus naik becak dayung lagi. Kalau kita di Medan ada becak mesin, masih lumayan. Kalau di Surabaya becak dayung, harus digenjot-genjot oleh tukang becak, kita duduk situ. Pelan-pelan sampai ke rumah satu orang. Itu pun kalau orang tersebut ada di rumah, kita bisa besuk. Kalau gak ada, ganti rumah yang lain. Itulah pelayanan yang penuh dengan banyak duka suka dukanya. Yang kalau diceritakan kepada orang lain, kita mungkin bisa merasa bangga. Kita mungkin bisa merasa, tanda kutip, maafkan, kita bisa merasa hebat. Lalu bandingkanlah dengan mereka yang naik mobil. Tambahlah hebat dia. Karena dulu kami naik becak. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu pengalaman-pengalaman masa lalu dalam kehidupan kita. Ada suka, ada duka, ada naik becaknya, ada jalan kaki, ada naik mobil, dan sebagainya. Tapi poin saya adalah di sini. Perkembangan zaman bisa membuat orang begitu. Kenapa? Karena kalau pada zaman saya dulu, masih kita jalan-jalan situ, selain tempatnya jauh, bisa ditodong orang, ya. Apalagi naik becak, bisa dirampok orang, ya. Kalau kumpul sama-sama dalam satu kendaraan, mungkin lebih aman. Jadi perkembangan zaman, jarak tertentu juga demikian. Kalau zaman dulu mungkin aman-aman saja. Kita gak tahu pengalaman yang sedemikian rupa. Tapi poin saya adalah ketika kita ikut Tuhan, kalau tidak sungguh-sungguh, ya masih ada setengah-setengah hati. Satu pihak kita katakan ya, satu pihak kita menolaknya. Jadi separuh-separuh. Ya, tapi masih kita mementingkan diri kita. Itu pengalaman iman yang Samuel ingin katakan, jangan. Harus sepenuh hati. Sungguh-sungguh kepada Tuhan, tunjukkan hatimu kepada Tuhan, beribadah kepadanya hanya kepada Tuhan, supaya waktumu bisa engkau hemat, bisa untuk pakai dengan maksimal. Itu pengalaman iman dari setiap kita. Bagaimana dengan kehidupan iman saudara sehari-hari? Saudara, dalam kehidupan iman sehari-hari, Samuel itu menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh mempraktekkan dalam kehidupan dia sebagai pemimpin. Ketika dia menghadapi musuh, dia kumpulkan orang-orang Israel. Dia minta mereka berdoa, minta mereka bertobat. Musuh itu kuat, orang Filistin itu sangat kuat. Dan kalau dibandingkan dengan kasat mata bisa kalah. Sama seperti waktu Musa mengutus Yosua dan Kaleb masuk ke kota Kanaan, kota perjanjian. Mereka sama-sama melihat kota tersebut. Tetapi Yosua dan Kaleb
mereka pulang membawa kabar sukacita. Mereka katakan apa? Mereka katakan, di sana benar ada orang-orang besar, tapi kita bisa melawan, kita pasti menang. Tapi yang 10 orang pulang, mereka pesimis, di sana ada orang-orang besar, kita pasti kalah. Ada contoh, seorang salesman, dia dikirim menjual produksi sandal ke Afrika. Ada 2 orang, mereka berangkat ke sana. Yang pertama berangkat ke sana, setelah disurvei lapangan, dia lapor kepada bosnya. Dia bilang, Pak Bos, kita akan sia-sia datang ke sini. Sebab orang-orang di sini tidak pakai sandal. Kita sia-sia akan bisnis di sini. Kita pasti gagal. Kita ke tempat lain saja. Tetapi salesman yang kedua, dia telepon kepada bosnya. Bilang, Pak Bos, ini harapan besar. Orang di sini tidak pakai sandal semua. Kita akan menjual sandal kita sebanyak-banyaknya di sini. Saudara, orang kedua ini adalah orang yang mempunyai iman. Menjalankan iman kehidupan dia, walaupun tidak diceritakan dalam ilustrasi ini, dia orang Kristen atau bukan, tetapi dalam pengalaman kehidupan ini, inilah iman yang dimaksud oleh kita sekalian. Hidup kita harus memiliki rasa optimis, tapi bukan selalu mengenang keberhasilan atau kegagalan masa lalu. Berulang kali saya katakan melalui mimbar ini, bahwa waktu Tuhan mau menyelamatkan kita, dia datang ke dunia seperti bertemu dengan Sakius. Yesus berkata, aku datang ke dunia mencari orang yang hilang, menyelamatkan orang yang berdosa, menyelamatkan orang yang terhilang. Apa maksudnya? Artinya Tuhan Yesus tidak mengorek-ngorek masa kelam dia. Dia tidak katakan, kamu itu ya, awas ya, kamu itu pemungut cukai yang kejam, mau masuk surga, mana bisa. Mau ikut aku? Gak layak, gak bisa. Di tempatku semua orang baik-baik, orang-orang yang sudah bertobat. Sering kita bertemu dengan orang-orang di luar sana, ketika kita mau ajak dia ke gereja, dia katakan, aku tidak layak ke gereja, aku ini orang berdosa. Banyak hal yang aku lakukan masih penuh dengan kejahatan. Aku tidak layak kalau datang ke gereja. Apakah benar itu? Ini satu pendapat yang salah. Justru ketika kita merasa tidak layak, kita perlu datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah merasa layak, kita berdosa. Kita adalah orang-orang yang tidak layak. Ya, kita adalah orang-orang yang tidak layak. Saudara Samuel itu, dia mengajarkan kepada umat Israel itu dengan cara yang demikian. Apa yang diajarkan? Dia katakan, keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin dan memukul mereka sampai kalah. Pertama mereka mengalami kekalahan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa Yesana, menamakannya Ebenhezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Tadinya mereka kalah, tapi ketika mereka sudah berubah, sudah setia kepada Tuhan, sudah fokus kepada Tuhan, maka mereka dapat memukul kalah orang-orang Filistin itu. Saudara, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel sampai tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Israel. Di mana kesetiaan dari umat Israel dan Samuel sebagai pemimpin, maka disitulah letak kemenangan tersebut. Sama dengan perjalanan hidup kita, saudara. Di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya, ketika kita tetap setia pada Tuhan, maka Tuhan itu akan memelihara kita. Sesulit apapun dalam kehidupan kita, Tuhan memelihara kita. Saudara, 2 tahun kita melewati pandemik
COVID-19. Sebagian daripada kita mungkin harus kehilangan pekerjaan. Ya. Banyak yang kita harus berkorban dalam hal ini. Mungkin kemudian Tuhan memberkati lagi kita dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Tetapi ketika kita tetap setia pada Tuhan dan tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, ternyata Tuhan itu tidak pernah membuat kita sampai susah-susah amat, saudara. Kita mungkin susah, tapi gak ada amatnya, saudara ya. Amatnya sudah pergi. Kita bisa susah. Karena kehidupan kita di dunia kita bisa susah. Kalau mau senang-senang, sampai gak mau sakit lagi ya, orang yang meninggal itu gak sakit lagi. Makanya waktu ada orang meninggal itu di tempat upacara pemakaman dikatakan sudah lenyap semua sakit penyakitnya. Jadi kalau kita lagi hidup di dunia ini ada rasa sakit, artinya kita masih hidup. Coba kita cubit kita sendiri, sakit gak? Sakit, benar sakit karena kita masih hidup. Kalau gak sakit lagi kita perlu tanya ke dokter, kenapa saya cubit gak sakit? Kita perlu tanya, saudara. Bahkan orang yang habis operasi, saya pernah operasi usus buntu. Salah satu menunjukkan saya itu boleh minum air atau tidak. Kuncinya itu harus buang angin, kentut, maaf. Itu membuktikan saya boleh minum. Kan haus kita ya, gak boleh minum ya. Tanya pada dokter, sudah boleh minum belum? Dia tanya, sudah kentut belum? Kadang kentut kita gak diakui, saudara. Sudah kentut juga gak dipercaya, saudara. Mungkin harus makan jengkol dulu biar ketahuan ada kentut. Nah, saudara yang saya kasih sama Tuhan, ini kehidupan iman kita sehari-hari. Ketika kita percaya kepada Dia seperti Samuel menyerahkan semua umat Tuhan kepada Tuhan, disitulah letak kemenangan. Dan Dia letakkan batu itu dikatakan Ebenezer. Sampai saat ini Tuhan tetap memelihara kita. Tapi tidak boleh terbuai. Kemenangan itu sudah ada, tapi bukan berarti sudah menang santai. Kita sebagai orang percaya ketika kita tetap setia pada Tuhan selama masih hidup, kita berjuang. Itu sebabnya maka ada yang ketiga, yaitu masa depan iman kita. Setelah kita menang, apa yang mau kita perbuat? Kita sudah memasuki minggu-minggu terakhir 2021. Sebentar 2022. Apa yang perlu kita perbuat? Apakah lewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan sampai masuk 2023? Begitu sajakah? Coba kita evaluasi selama 2022. Sudah puaskah hasil yang kita capai untuk diri kita dan untuk Tuhan? Kita masing-masing evaluasi. Kalau saya pribadi, saya belum merasa puas. Walaupun ada banyak hal yang sudah kita konsentrasikan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, saya masih merasa belum puas. Saya masih merindukan ada satu Bible study yang untuk mereka-mereka di seluruh Bay Area maupun termasuk Indonesia, tinggal pilih jamnya yang tepat. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih ada Bible study yang sederhana setiap Selasa. Ya, selang-seling orangnya, syukurlah Tuhan tetap melindungi, memelihara persekutuan yang walaupun dengan jarak jauh. Ya. Untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Banyak teman-teman yang lain mendapatkan berkat Tuhan melalui persekutuan seperti begini, karena masing-masing kita boleh share apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa saling mendoakan. Dan zaman internet, saudara, mungkin saudara sudah mengalami
yang disebut dengan new normal kehidupan kita. Tapi apakah kita harus terlena dengan new normal tersebut? Soalnya di zaman COVID-19 ada banyak orang yang begitu awalnya setia kepada Tuhan melalui Zoom, melalui YouTube mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi mungkin karena channelnya begitu banyak, setiap weekend bayangkan kita bisa dapat channel dari Indonesia, itu berarti mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, channel Amerika. Semua firman Tuhan tersebar kemana-mana. Jadi orang beribadah itu seperti apa? Seperti nonton film. Pengkhotbah ini gak enak, pindah ke yang lain. Musiknya gak enak, pindah ke yang lain. Videonya gak enak, gimana? Saya mau pindah ke yang lain yang lebih terang dan sebagainya. Sampai seperti demikian. Kita sudah menurunkan harga ibadah itu yang dibayar oleh Tuhan di atas Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita telah menurunkan nilai ibadah tersebut. Ibadah yang dimana Allah hadir dalam kehidupan kita. Dia hadir dalam kehidupan kita, tapi kita suka-suka saja memindah-mindah channel tersebut. Kadang-kadang itu terjadi. Mudah-mudahan kita tidak melakukan seperti demikian. Saudara, inilah yang disebut dengan masa depan iman kita. Apakah kita mau seperti demikian? Apa yang kita rencanakan untuk masa depan hidup kita? Saudara, di sini saya pelajari apa yang dikerjakan oleh Samuel. Samuel itu setelah mereka membuat batu pertanda Ebenezer tersebut, Samuel itu tetap setia pada Tuhan sampai akhir riwayat hidupnya. Tetap setia pada Tuhan dan tidak melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Integritasnya begitu luar biasa. Beberapa minggu lalu saya pernah sharingkan di sini, ada seorang hamba Tuhan, dia dipanggil Tuhan dalam usia 85. Dia melayani di 60 tahun. Di situ melayani 60 tahun dan tetap setia pada Tuhan sampai akhir riwayat hidupnya. Tetap setia terhadap panggilan Tuhan. Apakah orang seperti dia itu tidak mengalami kekecewaan? Saya percaya dia bisa menjalankan pelayanan Tuhan dengan kekecewaan, bisa menjalankan dengan tanda kutip keputusasaan, ya. Tapi Tuhan tetap memelihara iman dia sampai akhir riwayat hidupnya. Saudara, kita perlu berdoa kepada Tuhan setiap kita, supaya semangat kita terhadap firman Tuhan, terhadap Tuhan, kasih sayang kita kepada Tuhan, itu tetap sampai akhir riwayat hidup kita. Samuel, saudara, pada waktu masa-masa pensiun, setelah pensiun, dia panggil semua orang-orang Israel yang pernah menjadi rakyatnya itu. Dia katakan, tolong cek apakah di dalam kehidupanku ada satu kesalahan yang aku perbuat. Saudara, rakyat itu pergi mengecek semuanya dan mereka tidak menemukan kesalahan daripada Samuel, saudara. Luar biasa, saudara. Saudara, saya terus terang rindu menjadi pengikut Tuhan yang seperti demikian. Dan saya doakan supaya kerinduan saya sama dengan Anda menjadi pengikut Tuhan yang seperti demikian. Sampai akhir riwayat hidup kita, tidak ada satu hal yang didapatkan kesalahan oleh orang lain. Tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Di hadapan Tuhan kita terbuka lebar-lebar. Mungkin kita bisa tutup kepada manusia, tapi kepada Tuhan kita tidak bisa menutupi. Mari kita sama-sama doakan supaya Tuhan menjaga hidup kita masing-masing untuk kedepannya memasuki 2022. Mungkin tantangannya lebih hebat lagi. Kita tidak menjamin, tidak ada yang berani menjamin 2002 itu aman-aman saja, tenang-tenang saja, enggak. Kalau biasanya waktu masuk ke tahun 2022
2022 atau masuk tahun yang baru, banyak peramal-peramal itu muncul. Ahli-ahli ekonomi muncul. Mereka memprediksikan apa yang bakal terjadi di tahun ini, apa yang terjadi. Tapi sekarang ini saya lihat pada diam semua. Yang mau prediksi itu semua pada diam, saudara, karena kita tidak bisa memprediksi yang akan datang. Hanya Tuhan yang tahu hari esok kita. Di tangan kita, kita perlu jaga hari ini. Tapi walaupun kita tidak menguasai hari esok, kita harus berjanji di hadapan Tuhan supaya hari esok kita mesti lebih setia pada Tuhan. Dan Samuel sudah mempraktekkan kehidupan seperti demikian. Saya rindu, saudara, di penutup tahun ini, mari kita evaluasi kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita menjadi seorang ayah, bagaimana kita menjadi seorang ibu, bagaimana kita menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang anak, menjadi seorang majikan, menjadi seorang pekerja. Apa yang kita sudah dedikasikan melalui semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau masih ada hal-hal yang cacat di hadapan Tuhan, kita datang pada Dia. Seperti wanita yang kedapatan berzina, dia datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah, jangan mengulangi. Artinya apa? Artinya mari kita memperbaiki diri kita masing-masing. Mari kita menjadikan hari esok kita itu lebih baik. Bukan hanya soal kekayaan, tapi lebih baik di dalam penilaian oleh Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapa kami yang di surga, di akhir tahun ini Tuhan, kami mempelajari riwayat hidup seorang hakim-hakim, seorang nabi yang bernama Samuel. Bagaimana dia memerintah, bagaimana dia memimpin terhadap umat Israel agar mereka kembali kepada Tuhan, tetap setia pada Tuhan, dan tetap memuji Tuhan dengan meletakkan sebuah batu yang bertuliskan Ebenezer. Sampai saat ini Tuhan masih memelihara kami. Sampai saat ini Tuhan masih menolong kami. Sampai saat ini Tuhan masih bersama-sama dengan kami. Oh Tuhan, di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan segenap famili kami, kami ingin mengimankan ini semua kepada Tuhan. Kita ingin berkata Tuhan bahwa sampai saat ini Tuhan tetap memelihara kami. Sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sampai saat ini Tuhan tetap menjaga kami. Oh Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Walaupun di sana sini mungkin kami mengalami kesulitan, masalah dan berbagai persoalan, tetapi sampai di sini Engkau tetap memelihara kami. Dan kami percaya Tuhan untuk ke depan, asal kami tetap setia kepadamu, asal kami tidak mengkhianati Engkau Tuhan, Engkau tetap akan memelihara kami besok dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan memuji puji-pujian nomor 88. Dunia gema dan soraklah, Joy to the World. Nomor 88. Dunia gema dan soraklah, Raja muda lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersamanya. Nilai kedua, dunia gema dan nyanyilah, Tuhanmu berdatang.
bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yang ketiga. Kita semua bangkit berdiri. Mari semua bangkit berdiri. Kita akan doa persembahan. Doa persembahan saya persilakan kepada Ibu Saudari Tineke untuk doa persembahan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Adakah warta gereja dari Pendeta Saud? Kami persilakan. Ya, sampai di sini kita mengadakan kebaktian di akhir tahun ini. Minggu depan itu tanggal 2 Januari kita ada kebaktian tahun baru, kebaktian ucapan syukur. Saya mengundang kita semuanya untuk boleh datang beribadah sekaligus kita merayakan tahun baru pada minggu depan ya, jam 2 siang. Kita tetap ada kebaktian yang online yaitu setiap minggu jam 11 pagi. Itu bagi teman-teman yang rumahnya di luar kota, ada teman-teman yang belum vaksin, mereka tidak berani datang ke sini ya. Ada yang umurnya sudah lanjut, mereka katakan mereka hanya mau diam di rumah saja. Jadi kiranya pelayanan seperti begitu bisa jadi berkat ya. Ya ada yang mungkin karena kakinya sakit, gak bisa naik tangga, mereka harus di rumah ikut ibadah, bisa saja itu. Jadi semuanya bisa jadi berkat buat kita sekalian. Nah, teman-teman semuanya, kita bersyukur juga untuk kita sekalian yang hari ini Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap memberikan kita kesehatan. Biarlah kita aminkan tema hari ini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan tetap memelihara kita. Amin, saudara. Dan sampai seterusnya Tuhan tetap memelihara kita, memelihara kesehatan kita, memelihara kehidupan kita dan sebagainya. Hari Selasa kita tetap ada doa ya melalui Zoom. Saya harap teman-teman bisa join kembali bersama-sama dalam doa jam 7.30, lebih kurang 1 jam. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan doksologi, kemudian menutup kebaktian dengan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di gereja pada saat ini, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Saat teduh kebaktian kita selesai. Lingkupiku
dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Sampai bertemu minggu depan. Sekali lagi selamat Hari Natal dan selamat menuju dan mempersiapkan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.